Akhirnya kita sampai juga mengcover seluruh materi fundamental dari project management. Kita sudah mendefine scope di pertemuan ketiga, di materi ketiga. Lalu berdasarkan scope, kita membuat aktivitas-aktivitas yang lebih kecil, kita breakdown dengan format WBS atau di dalam Scrum, istilahnya adalah backlog. Berdasarkan work package dari WBS tersebut, kita bisa define sumber daya atau skill set yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita akan mendefine jadwal atau biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas atau sebuah work package. Nah, kita masih berada di proses planning dari siklus project management, dan memang fokus dari kuliah ini adalah bagaimana kita melakukan proses planning di sini. Nah, sekarang kita langsung dengan materi pertama kita hari ini adalah scheduling atau menyusun jadwal. Nah, di sini kita akan melihat bahwa menyusun jadwal tidaklah terlalu sulit, tetapi yang penting adalah bagaimana kita secara konsisten membawa apa yang kita sudah define dari work breakdown structure kepada perencanaan jadwal. Pertama, kita akan mengenal beberapa istilah terlebih dahulu. Nah, istilah-istilah ini yang akan Anda sering temukan pada saat kita membicarakan jadwal. Yang pertama adalah successor, predecessor. Nah, successor, predecessor ini berkaitan dengan aktivitas apa yang setelahnya, aktivitas apa yang sebelumnya. Jadi kalau successor adalah aktivitas yang terjadi setelah dari aktivitas ini, predecessor adalah aktivitas yang terjadi dari setelah yang terjadi sebelum aktivitas ini. Jadi predecessor dijalankan terlebih dahulu, baru successor, seperti itu. Kemudian Gantt chart, nanti kita akan lihat bagaimana jadwal direpresentasikan dalam Gantt chart dan network diagram. Gantt chart itu pada dasarnya jadwal kalau Anda buat di Excel dalam bentuk bar seperti itu ya. Makin panjang barnya artinya sebuah aktivitas makin panjang durasinya. Nah, itu adalah Gantt chart. Sedangkan network diagram itu adalah seperti yang gambar di sini. Jadi setiap aktivitas dihubungkan sehingga membentuk network seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada yang namanya serial activities, concurrent activities. Kita berbicara tentang network diagram. Nah, di network diagram ada serial activities, artinya serial yang secara sekuensial terjadi, seperti D, E, dan F di sini. Sedangkan concurrent artinya terjadi bersamaan, tidak terjadi secara berurutan, seperti aktivitas B dan C di sini. Kemudian ada merge activities. Nah, merge activities ini artinya adalah activity yang membutuhkan multiple input. Misalnya D di sini merupakan activity yang membutuhkan input dari B dan dari C. Kemudian burst activities, artinya activity yang outputnya menjadi input beberapa activity. Contohnya activity A di sini punya output yang menjadi input dua activity lainnya, yaitu B dan C. Jadi di sini ada burst, di sini ada merge. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada node, ada path. Di dalam jaringan tentunya ada nodes, yaitu poin-poin yang ada di sini. Kemudian ada path. Path itu yang menghubungkan antara poin-poin atau yang menghubungkan antar node, itu disebut path. Nah, ada critical path dan critical chain. Kita bicara nanti ada dua metode yang kita bisa gunakan untuk menganalisis jaringan network diagram. Nah, di sini khusus critical path dan critical chain kita gunakan khusus untuk menganalisis schedule.